Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Ia zat yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal Islam hingga saat ini. Insyaallah pada subuh kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pertanyaan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah imam yang kuat imannya, sufi yang wara dan ulama yang pandai, sehingga banyak kitab-kitabnya yang jadi rujukan oleh ulama-ulama zaman sekarang. Tapi ada satu kisah dari Imam Al-Ghazali, yaitu suatu ketika pada saat ia berkumpul di majelis bersama dengan murid-muridnya, ia mengajukan 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Imam Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, apakah kalian tahu apa yang paling dekat dari diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya pun menjawab, keluarga, ada pula yang menjawab sahabat, ada pula yang menjawab tetangga, dan lain-lain. Imam Ghazali pun berkata, "Wahai murid-muridku, jawaban kalian semua benar, tetapi yang paling dekat dari diri kita adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu tiba. Karena kerahasiaannya itulah kematian menjadi sangat dekat dalam diri kita, karena ia bisa saja datang di mana saja dan kapan saja. Untuk itulah marilah kita mempersiapkan diri agar kita bisa menghadapi kematian tersebut." Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Pertanyaan kedua, Imam Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya pun menjawab, negeri Cina, ada pula yang menjawab bulan, ada pula yang menjawab bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali pun berkata, "Wahai murid-muridku, jawaban semua kalian benar, tetapi yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Sampai sekarang tak ada seorang pun yang pernah melalui masa lalu. Ada orang berkata sebulan itu sangat panjang, ada pula yang mengatakan tahun depan itu masih sangat lama, tetapi nanti tak terasa kita semua akan melaluinya. Berbeda dengan masa lalu, sedetik pun saja kita tidak bisa melewatinya kembali. Itulah mengapa kita harus memperbaiki hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama." Imam Ghazali pun melanjutkan pertanyaannya yang ketiga. Imam Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, apakah kalian tahu apa yang paling besar di dunia ini?" Murid-muridnya pun menjawab gunung, ada pula yang menjawab bumi, dan ada pula yang menjawab matahari. Lalu Imam Ghazali pun berkata, "Wahai murid-muridku, semua jawaban kalian benar, tetapi yang paling besar dari semua itu adalah nafsu. Nafsu menjadi peran penting dalam diri manusia. Jika kita ingin kebahagiaan yang hakiki, maka kita harus pintar mengendalikannya. Tetapi jika kita ingin celaka, maka kita harus menurutinya. Iblis pun menjadi makhluk yang pembangkang kepada Allah karena ia diciptakan memiliki hawa nafsu.
Itulah mengapa nafsu menjadi kunci yang besar bagi nasib manusia. Imam Ghazali pun melanjutkan pertanyaannya yang keempat. Imam Ghazali berkata, wahai murid-muridku, apakah yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya pun menjawab besi, ada pula yang menjawab gajah, dan lain-lain. Imam Ghazali pun berkata, wahai murid-muridku, semua jawaban kalian benar, tetapi yang paling berat dari semua itu adalah memegang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut. Maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana amanat itu sangat berat. Semua langit menolaknya, bumi menolaknya, dan gunung-gunung pun menolaknya. Ada orang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di suatu daerah, tetapi dia sanggup memegang amanah tersebut sehingga dia mengecewakan rakyatnya. Ada pula yang diberikan amanah oleh mertuanya untuk menjaga putrinya, tetapi dia malah menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Untuk itulah marilah kita memegang amanah yang telah dipercayakan Allah kepada kita, ataupun amanah yang diberikan manusia, orang lain untuk diri kita. Imam Ghazali pun melanjutkan pertanyaannya yang kelima. Imam Ghazali berkata, wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya pun menjawab kapas, ada pula yang menjawab debu, dan ada pula yang menjawab dedaunan. Lalu Imam Ghazali pun berkata, wahai murid-muridku, semua jawaban kalian benar, tetapi yang paling ringan dari semua itu adalah meninggalkan sholat. Kita semua tahu sholat adalah amal ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan sholat juga menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi anehnya, sholat menjadi amal ibadah yang paling disepelekan dan paling sering dilalaikan. Imam Ghazali pun melanjutkan pertanyaannya yang keenam. Imam Ghazali berkata, wahai murid-muridku, apakah kalian tahu apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya pun menjawab pedang. Tetapi Imam Ghazali pun berkata, wahai murid-muridku, yang paling tajam dari itu semua adalah lisan. Lisan meskipun tidak melukai seseorang secara fisik, secara jasmani, tetapi lisan melukai seseorang secara rohani. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kunu qawmina bil qisri syuhada lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.